Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya akan menceritakan praktik baik yang telah saya lakukan pada saat PPL aksi keempat di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada aksi 4 tersebut yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada elemen agripreneur, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi di bidang agribisnis tanaman dengan materi profil agripreneur yang mampu membaca peluang pasar dan usaha dengan pendekatan saintifik. Metode yang dilakukan pada praktik baik ini merupakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada aspek situasi, latar belakang masalahnya adalah yang pertama, kurangnya minat literasi siswa. Yang kedua, peserta didik kurang memanfaatkan teknologi atau TIPEK. Yang ketiga, media yang digunakan kurang menarik. Yang keempat, peserta didik kurang aktif saat diskusi kelompok. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada proses pembelajaran. Dan juga agar seluruh pendidik bergerak bersama dengan menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan implementasi kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran. Dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Adapun tantangannya yaitu masih ada peserta didik dalam kelompok yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena kurang kerjasama dan kurang peduli. Juga peserta didik secara khusus kelas 10 ATPH belum semua percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Warga sekolah yang terlibat dalam aksi ini adalah peserta didik, rekan guru dan tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Pada aspek aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang pertama, melakukan kajian literatur untuk mencari referensi model dan media pembelajaran. Yang kedua, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pakar, rekan sejawat untuk mencari solusi dalam perbaikan praktik pembelajaran. Adapun strategi yang dilakukan, yang pertama menyusun perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang kedua, media pembelajarannya slide PowerPoint. Yang ketiga, pendekatannya saintifik. Yang keempat, model pembelajarannya Problem Based Learning atau PBL. Yang kelima, metodenya ceramah, studi literatur, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Proses pembelajaran PBL itu dimulai dari pendahuluan, yang kemudian ada kegiatan intinya yang berupa orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan terakhir, penutup. Aspek yang keempat yaitu refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang pertama, siswa jadi lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat memahami materi, aktif saat diskusi kelas, dan
saat mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Berikut hasil tes PPL 4. Hasil analisa penilaian pretest dan posttest yaitu 83,33% dari praktik baik yang telah dilaksanakan ini dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan hasil belajar kognitif peserta didik. Faktor keberhasilan dari praktik baik ini yang pertama, dukungan berbagai pihak terutama kepala sekolah yang telah membantu mengakomodasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam praktik baik. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, pemilihan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pembelajaran dari keseluruhan proses itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan perlu mengidentifikasi karakteristik siswa, memilih media dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta mencari referensi berbagai kajian literatur. Mempersiapkan perencanaan dengan matang, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah dibuat, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan melakukan refleksi diri untuk pembelajaran agar lebih baik lagi. Demikian praktik baik yang saya buat ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.